Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, teman-teman, hari ini Bulia akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Sulaiman. Teman-teman tahu tidak, Nabi Sulaiman itu nabi yang keberapa? Nabi Sulaiman itu nabi yang ke-18 setelah Nabi Daud. Nabi Sulaiman juga merupakan nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan risalah kenabiannya untuk disiarkan kepada seluruh umatnya di dunia. Ia juga memiliki mukjizat yaitu dapat berbicara dengan binatang. Saat remaja, Nabi Sulaiman telah dianugerahi kelebihan yang tak ada orang lain miliki di dunia ini. Ia tidak hanya diberi intelektualitas saja, teman-teman. Pada umur 11 tahun, Nabi Sulaiman memiliki ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mengambil suatu keputusan. Begitupun, Sulaiman juga diberi kuasa untuk memahami bahasa semua binatang. Ia juga dapat menundukkan angin hingga menundukkan makhluk halus seperti golongan jin yang kesemuanya tunduk pada perintahnya untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman utamanya ia dapat mengerti apa yang binatang-binatang bicarakan. Begitupun sebaliknya, binatang-binatang juga mengerti, teman-teman, apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Nah, saat ia bepergian menggunakan kuda dalam rombongan kafilah yang besar yang terdiri dari golongan jin, manusia, dan binatang-binatang menuju ke sebuah lembah yang disebut Lembah Semut. Di situ Nabi Sulaiman mendengar semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu, supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Tanpa semut-semut sadar dan tanpa sengaja, Nabi Sulaiman pun tersenyum mendengar percakapan semut-semut yang ketakutan itu. Setelah itu, ia memberitahu kepada semua pengikutnya seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diterimanya. Selain itu juga, sewaktu Nabi Sulaiman kehabisan air di daerah Yaman, burung hudhud mendapatkan perintah mencari sumber air. Tetapi burung hudhud tidak kembali-kembali, teman-teman. Akhirnya Nabi Sulaiman marah sambil berkata, "Kalau hudhud pulang, panggang sajalah ia hidup-hidup." Baru Nabi Sulaiman berkata seperti itu, burung hudhud kemudian datang. "Kemana saja engkau, hai hudhud?" tanya Nabi Sulaiman. Hudhud pun menjawab, "Maafkanlah ya Sulaiman, aku telah tersesat di daerah yang sangat jauh dari tempat ini. Di tempat tersebut yang diperintahkan oleh seorang putri Balqis, sedang kerajaannya bernama Saba." Mendengar laporan hudhud itu, hilanglah amarah Nabi Sulaiman. Karena tertarik dengan laporan hudhud, kemudian ia membuat sepucuk surat kepada raja perempuan itu yang berisi seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan bahwa Allah yang telah menganugerahi kerajaan yang besar itu. Karena itu, Allah wajib disembah dan jangan menyembah selain Dia. Lambat laun pun Putri Balqis yang tadinya penyembah matahari menuruti perintah Nabi Sulaiman. Akhirnya, Ratu Balqis menjadi umat yang tak lagi sesat hingga mau menjadi istri Nabi Sulaiman. Oke, teman-teman, sekian kisah Nabi Sulaiman ya. Nah, sekarang saatnya teman-teman mewarnai hewan-hewan apa saja ya yang terdapat dalam cerita ini. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.